Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan buka obrolan di konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi seputar materi dari buku Rumah Tangga Surga, mudah-mudahan bisa teman-teman baca ya. Jadi, sayang, pernah nggak kalau saya berpikir bahwa pernikahan kita ini seperti mobil? Mobil? Maksudnya gimana? Iya, jadi mobil pernikahan itu seperti perjalanan panjang. Nah, kalau kita pakai mobil, kalau kita nggak rajin periksa mesinnya, lama-lama bisa mogok di tengah jalan loh. Kok baru kepikiran ya? Terus maksudnya gimana? Apa yang harus kita periksa? Nah, jadi ada 4 poin. Poin ketiga dan keempat ini adalah poin yang paling penting yang sering diabaikan. Tapi sebelum kita masuk ke poin ketiga dan keempat, kita mulai dari poin pertama dulu. Nah, jadi yang poin pertama adalah pentingnya perawatan. Jadi gini, pernikahan itu nggak bisa cuma kita jalani begitu aja. Ibarat mobil itu kan butuh servis rutin, mesin dicek, ban diisi angin, dan kalau ada bagian yang rusak, diperbaiki. Nah, pernikahan juga begitu. Kalau kita abai sama komunikasi atau emosi masing-masing antara kita gitu kan, nah lama-lama pasti bakal ada yang rusak. Oh, jadi komunikasi itu kayak servis mobil ya, sayang? Ya, betul. Kalau komunikasi kita nggak dijaga, lama-lama bisa aus. Kadang-kadang kita perlu ngecek ke diri sendiri dan pasangan juga. Apa ada hal yang perlu dibicarakan, atau malah ada yang nggak enak sebenarnya, tapi justru kita abaikan. Nah, di poin kedua, tentang gigi pernikahan. Kita bisa analogikan juga kalau gigi mobil itu kayak cara kita menangani komunikasi di pernikahan. Misalnya gini, gigi 1 itu komunikasi kita berdua sebagai suami istri. Kalau kita lancar di gigi ini, pernikahan bisa jalan mulus. Lalu, gigi 2-nya? Nah, gigi 2 itu komunikasi kita dengan anak-anak. Kalau kita punya anak, penting juga buat melihat bagaimana kita berkomunikasi sebagai orang tua ke mereka, ke anak-anak. Jadi, setiap gigi itu berarti ada fungsinya ya, sayang? Ya, betul sayang. Dan gigi 3 itu cara kita menghadapi tantangan dari luar rumah. Itu kan banyak tantangan di luar rumah. Misalnya tantangan seperti di pekerjaan, tetangga, atau bahkan masalah-masalah dari keluarga besar ya. Semua ada giginya. Kita tinggal cari tahu kapan harus ganti gigi biar nggak terlalu capek atau biar nggak terlalu terlambat gitu. Nah, poin ketiga yang cukup penting adalah emosi positif dan negatif, di mana semua orang pada cukup tahu ya, cuman jarang sekali sadar. Nah, gas dan rem. Gas itu emosi positif. Setiap kali kita bahagia, saling menyemangati, kita nambah gas supaya mobil pernikahan ini bisa melaju lebih cepat, lebih kencang. Jadi kalau rem? Nah, kalau rem itu emosi negatif yang dipakai untuk menjaga kita supaya nggak kebablasan. Misalnya kalau ada konflik, kita perlu berhenti sebentar dong, tarik nafas dan mengerim sebelum masalahnya makin besar. Jadi emosi negatif itu nggak selalu buruk kan? Ya. Asal tahu kapan harus kita ngeremnya. Ya, betul. Ya. Jadi tepat sekali. Yang penting tahu kapan harus menekan gas dan kapan harus mengerim. Semua bagian punya fungsinya masing-masing. Nah, poin keempat, yang poin terakhir ini juga cukup penting menurut saya, adalah bahan bakar pernikahan dalam rumah tangga. Itu ada beberapa hal. Nah, yang nggak kalah penting itu bahan bakarnya seperti iman, cinta, dan rasa percaya. Kalau salah satu bahan bakar ini habis, perjalanan kita pasti jadi terhambat, pasti bakal jadi cukup sulit. Wah, kalau gitu, kalau bahan bakarnya habis, berarti pasti kita isi ulang kan, sayang? Ya, makanya kita harus sering-sering ngecek. Apakah iman kita masih kuat? Kan iman naik turun ya. Apakah cinta kita masih tetap terjaga? Dan apakah kita masih saling percaya? Itu perlu dirawat. Kalau sudah mulai habis, ya kita mesti isi ulang. Caranya gimana? Ya caranya bisa dengan lebih banyak beribadah bersama, ngaji bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu berdua, me time, couple time, atau saling terbuka saat ada masalah gitu. Jadi kesimpulan dari topik pembicaraan kita kali ini adalah pernikahan itu bukan soal bahagia selamanya, seperti di film-film Cinderella. Jadi ini tentang gimana kita merawat mobil pernikahan kita berdua supaya terus bisa melaju, meskipun pasti bakal ada lubang-lubang yang kecil besar di tengah jalan.
Oke, Bunda paham sekarang. Kita harus kerja bareng-bareng biar mobil kita tetap sehat dan jalan mulus. Iya kan, Kang? Ya, betul sayang. Jadi yuk sama-sama kita jaga mobil ini supaya terus bisa jalan menuju kebahagiaan. Rajin-rajin ngecek ya. Jangan lupa rajin servis, jaga emosi, dan isi bahan bakarnya terus. Dengan cinta dan iman. Dengan terus belajar, dengan banyak membaca dan mengikuti kajian. Insya Allah pernikahan kita selalu diberkahi. Nah, jadi sebagai penutup kesimpulan, pernikahan itu adalah perjalanan panjang, bukan dongeng seperti di film Cinderella yang langsung berakhir dengan hidup bahagia selamanya. Itu hanya di film. Jadi kuncinya adalah di cara kita merawat, saling memahami dan bekerja sama. Jadi yuk teman-teman, yuk kita cek lagi mobil pernikahan kita, apakah mesinnya masih sehat atau enggak. Oke, mudah-mudahan topik pembicaraan kita bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen agar kita bisa tanggepin diskusi kita di kolom komentar. Boleh juga ya kasih masukan. Nah, boleh juga kasih masukan kira-kira apa yang perlu kita perbaiki atau terkait topik apa yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa share dan bagiin ke teman-teman ya.